Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwani. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله واعلموا أن الأعمال الصالحة. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih saja memberikan kepada kita semua dengan berbagai macam nikmat. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah berikan nikmat iman dan Islam. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah berikan nikmat bernabi kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah berikan kepada kami keafiatan, kesehatan, yang tentunya patut kami syukuri. Saat ini mungkin banyak orang-orang yang masih berada di rumah sakit. Saat ini mungkin banyak orang-orang yang melakukan isolasi mandiri. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang dalam keadaan sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan seperti sedia kala. Dan kita berdoa pula agar kita yang sehat sampai saat ini ditetapkan kesehatan kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam akan meninggalkan anak dan istrinya di sebuah padang pasir yang tandus, tidak ada pohon, tidak ada air. Ketika itu terbersit di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam akan rezeki yang Allah akan beri kepada istrinya. Maka
Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memecahkan sebuah batu. Ketika ia pecahkan batu tersebut, ia tidak melihat apapun. Pun untuk yang kedua, ia pun tidak melihat. Tapi ia memecahkan batu itu untuk yang ketiga kalinya. Ternyata ia lihat di dalam batu yang keras itu hidup seekor ulat yang memiliki badan yang sangat dan amat lembut. Bahkan disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam semakin yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Maka tidak ada suatu makhluk melata pun yang hidup di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang sudah menjamin rizkinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang artinya adalah, barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang kecil, maka dipastikan ia pun tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Ketika ada sebuah pertanyaan, kapankah nikmat itu terasa akan amat sangat berharga nilainya? Jawabannya adalah ketika nikmat itu mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang akan merasa amat sangat berharga nikmatnya dikala ia hidup masih muda dan sekarang sudah menjadi tua. Orang akan sangat amat berharga waktu lapangnya ketika waktu itu sudah sempit. Orang akan sangat amat berharga kekayaannya ketika ia sudah jatuh miskin. Orang akan sangat amat berharga kesehatannya ketika ia sedang sakit. Maka kapankah manusia itu dapat menghargai nilai-nilai kehidupan? Yaitu ketika nikmat hidup itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan tentang orang-orang yang ketika di dunia tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Yaitu orang-orang yang ketika dia hidup di dunia tidak bisa menghargai nikmat hidup yang telah Allah berikan. Ketika dia sudah mati, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana, ya Tuhan kami, absarna wa sami'na." Kami telah melihat, kami telah mendengar akan siksaan yang Kau berikan kepada orang-orang yang kufur di dunia ini. Maka baru melihat dan mendengarnya saja mereka sudah tidak sanggup, hadirin. Lantas mereka mengatakan kepada Allah, "Farji'na, farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'man salihan, kami mau beramal saleh ya Allah." Inna muqinun. Lantas Allah mengatakan, sesungguhnya itu tidak akan mungkin.
maka nikmat itu akan amat sangat berharga ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hari ini memiliki harta kekayaan, dia tahu kapan merasa amat sangat berharga nilainya ketika harta itu tidak lagi dapat menolongnya. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kematian ini bisa kau tunda sebentar saja, bisa kau tunda sesaat saja, fa asaddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Maka sesungguhnya sesuatu akan amat sangat berharga ketika kenikmatan itu mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim bin Adham berjalan di sebuah pasar, ia mendengar seseorang yang senantiasa mengucapkan bersyukur kepada Allah terhadap nikmat besar yang telah kau berikan kepadaku. Orang itu terus menerus mengucapkan kalimat itu. Lantas Ibrahim bin Adham ingin melihat siapa orang itu. Namun ketika ia melihat betapa amat sangat terkejutnya, ternyata orang yang mengucapkan kalimat itu, yang mengucapkan bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang besar yang telah kau berikan kepadaku, ternyata orang itu adalah orang yang tidak memiliki tangan dan kaki. Lantas Ibrahim bin Adham mengatakan kepada orang itu, wahai saudaraku, nikmat mana yang kau syukuri, yang Allah berikan yang besar kepadamu? Karena kulihat kau tidak memiliki tangan, karena kulihat kau tidak memiliki kaki. Lantas nikmat yang mana yang besar yang kau syukuri yang diberikan kepadamu? Orang itu menjawab dan mengatakan, aku tidak memiliki tangan, aku tidak memiliki kaki, tapi Allah anugerahkan kepadaku qalbun syakiran wa lisanan dzakiran. Allah berikan kepadaku hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak punya tangan dan kaki saja bisa mengucapkan seperti itu, bagaimana dengan kita hari ini yang Allah berikan penglihatan kepada kita, yang Allah berikan tangan dan kaki kepada kita? Pernahkah terbersit di dalam hati kita ketika melihat orang yang tidak memiliki tangan dan kaki? Apa yang ia inginkan? Mungkin dalam doanya ia menginginkan kehidupan yang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan itu kepada kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Maka nikmat manakah yang engkau dustakan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita jadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang pandai menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله بالاتحاد والاعتصام بحبل المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر